Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen di Universitas Terbuka Semarang serta rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Andi Aryawan dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Sebelum kita memulai di pembahasan COVID-19, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan izinnya kita dapat berjumpa di sini dengan keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Pada Desember tahun 2019 dunia dihebohkan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 di Tiongkok kota Wuhan pada tanggal 12 Maret tahun 2020. WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. COVID-19 atau yang dikenal juga dengan wabah virus corona ini. Virus corona adalah sebuah jenis penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Orang yang terkena penyakit ini, sebagian besar merasakan gejala ringan hingga sedang. Bahkan juga ada orang yang mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Menurut WHO, COVID-19 akan berdampak pada beberapa sistem dan organ tubuh yaitu 1. Jantung. Pada bagian ini COVID-19 menyebabkan kerusakan otot jantung dan gagal jantung. 2. Paru-paru. COVID-19 akan menyebabkan kerusakan jaringan paru-paru dan gagal paru restriktif. 3. Otak dan sistem saraf. Pada hal ini COVID-19 akan menyebabkan terganggunya atau hilangnya indera penciuman, menyebabkan konsekuensi kejadian tromboemboli, emboli paru, serangan jantung, dan stroke, serta akan menyebabkan gangguan kognitif seperti melemahnya daya ingat dan konsentrasi. 4. Kesehatan mental, seperti depresi, rasa cemas, gangguan tidur, dan gangguan pasca trauma. 5. Nyeri pada sendi dan otot serta kelelahan. Virus yang berasal dari Wuhan merupakan jenis virus baru yang belum pernah teridentifikasikan pada manusia. Secara umum virus corona hanya ditemukan pada hewan seperti ular, unta, hewan ternak, kelelawar, dan kucing. Penularan virus ini ke manusia ditularkan melalui partikel air yang sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin, dan kemudian terhirup atau mengenai lapisan kornea mata. Untuk mengetahui orang terkena virus COVID-19 ini terdapat gejala-gejala sebagai tandanya tertular virus tersebut. Gejala umumnya apabila orang terkena virus COVID-19 adalah batuk, demam, kehilangan rasa atau bau dan kelelahan. Selain hal tersebut juga terdapat gejala yang tidak umum seperti tenggorokan terasa sakit, sakit kepala, nyeri, diare, terjadi ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari dan mata merah atau iritasi. Dan untuk gejala seriusnya seperti sesak napas, nyeri dada, atau kesulitan untuk berbicara atau susah bergerak atau mengalami bingung. Oleh karena itu untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 khususnya di Indonesia, maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk turut Kementerian Kesehatan. Vaksin adalah suatu produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman. Dan apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik agar terhindar dari tertularnya penyakit. Jadi vaksin merupakan upaya pencegahan suatu penyakit bukan sebagai pengobatan. Menurut WHO komponen dalam vaksin terdiri dari mikroorganisme yang menjadi penyebab penyakit, bahan aditif atau pengawet, beberapa bahan pembantu saat vaksin COVID disuntikan virus pada vaksin tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Lalu tubuh kita akan menghasilkan kekebalan dalam bentuk antibodi. Antibodi akan melawan virus yang masuk lalu sel memori dalam tubuh kita akan mengingat vaksin corona.
Apabila tubuh kita terpapar oleh virus corona lagi antibodi dalam tubuh kita sudah siap untuk melawannya. Macam-macam vaksin yang sudah beredar di Indonesia yaitu 1. Sinopharm yang berasal dari negara Tiongkok dengan efektivitas sebesar 78%. Vaksin Sinopharm membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang selama 21 hari dan diberikan dengan dosis sebanyak 2 dosis 0,5 mili per dosis. 2. Sinovac yang berasal dari Tiongkok dengan efektivitas sebesar 65,3%. Vaksin Sinovac membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 14 hari dan diberikan dengan dosis sebanyak 2 dosis 0,5 mili per dosis. 3. Moderna yang berasal dari negara Amerika Serikat dengan efektivitas 94,1% untuk usia 18-65 tahun dan 84% untuk usia di atas 65 tahun. Vaksin Moderna diberikan sebanyak 2 dosis 0,5 mili per dosis. 4. Pfizer berasal dari gabungan kerjasama antara perusahaan di negara Amerika Serikat dan Jerman dengan efektivitas sebesar 95-100%. Vaksin Pfizer membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang selama 28 hari. Vaksin Pfizer diberikan dengan dosis sebanyak 2 dosis 0,3 mili per dosis. 5. AstraZeneca yang berasal dari negara Inggris dengan efektivitas sebesar 62,1%. Pemberian vaksin AstraZeneca membutuhkan selang 28 hari. Vaksin AstraZeneca diberikan dengan dosis sebanyak 1-2 dosis 0,5 mili per dosis. Efek samping vaksin COVID secara umum diantaranya rasa sakit atau bengkak di area penyuntikan, alergi, demam, mengantuk, badan lemah, nyeri otot atau sendi. Efek samping pada setiap orang akan berbeda tergantung dari kondisi tubuhnya. Efek samping ringan tersebut dapat diatasi dengan pemberian paracetamol. Kriteria seseorang dapat mendapatkan vaksinasi adalah 1. Suhu tubuhnya di bawah 37,5 derajat Celcius. 2. Tekanan darah normal. 3. Gula darah normal. 4. Tidak memiliki penyakit autoimun, kanker, paru kronis, stroke dan penyakit ginjal. 5. Tidak memiliki riwayat alergi karena vaksin. 6. Tidak memiliki penyakit kelainan darah jantung dan asma. 7. Untuk penyintas COVID-19 vaksinasi dapat dilakukan minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Vaksin belum tentu dapat melindungi diri kita dari virus COVID-19 100%, maka dari itu kita perlu menerapkan 6M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menghindari keramaian atau kerumunan dan menghindari makan bersama. Selain itu juga agar terhindar dari penyakit ini, CDC Centers for Disease Control, atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti 1. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. Setidaknya dilakukan selama 20 detik. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut ketika tangan dalam keadaan kotor. 3. Jaga jarak dengan orang yang sakit. 4. Tetap di rumah apabila sedang sakit. 5. Menutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat bersin batuk. 6. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. 7. Hindari berpergian ke daerah zona merah, kawasan dengan wabah COVID-19 tinggi. 8. Hindari mengkonsumsi daging yang belum matang. 9. Menggunakan masker menutupi hidung dan mulut. Dan untuk menjaga ketahanan tubuh perlu menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, dan istirahat yang cukup sehingga dapat terhindar dari infeksi virus COVID-19 atau virus corona. Demikian informasi terkait COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.